Halo pemirsa, kali ini kita akan berkunjung ke Museum SBY Ani yang berada di Pacitan, Jawa Timur. Biaya masuk untuk wisatawan domestik 25.000, untuk nasional 50.000, dan yang internasional 100.000. Pembangunan museum dan galeri seni SBY Ani di atas lahan 1,5 hektar, Jalan Lingkar Selatan atau JLS Ploso, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Rencanakan pembangunan gedung dengan luas mencapai 7.500 meter persegi itu akan diresmikan pemakaiannya pada 17 Agustus 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Rombongannya sudah masuk semua ya? Peresmian museum dan galeri seni SBY Ani sempat tertunda hingga beberapa kali. Ini disebabkan oleh banyaknya kesulitan yang ditemui dalam menyusun outfit galeri seni, khususnya mensinkronkan foto dan gambar-gambar sesuai yang diinginkan Pak SBY. Dan itu bisa memakan waktu hingga berhari-hari. Selamat menonton video ini, jangan lupa like and subscribe ya.
kita kembali ke Indonesia. Dalam karir militernya, selain memimpin satuan tempur, Bapak SBY juga memimpin satuan teritorial sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas Jakarta, serta sebagai Panglima Kodam 2 Sriwijaya di Sumatera Selatan. Juga adalah foto-foto maupun seragam beliau kenakan pada saat itu. Dan pada tahun 1997 terjadi pemilihan umum. Pada saat itu ASB harus memakai tokat atau warna identitas partai tersebut. Tapi Bapak SBY mempunyai pandangan politik sendiri. Pemilu harus berlangsung secara free and fair. Inilah foto pada saat beliau ikut berfoto dengan ketua partai politik, tapi beliau tetap memakai seragam dinasti kemiliterannya tanpa akan bergerak ke tema berikutnya, di mana di tema ini menggambarkan krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Tidak ada berita harian pada saat itu dan juga foto-foto, serta juga ada display ataupun mobil seolah-olah terbakar. Jadi menggambarkan situasi tersebut sangat mengerikan. Tapi di display ini sekaligus mengantarkan kita ke tema berikutnya dalam reformasi nasional. Dan Bapak SBY sebagai juru bicara fraksi ABRI di DPR RI menyebutkan pidato ingin mereformasi dan membangun masa depan lebih baik. Ini adalah 3 jenderal reformis saat itu mengawali reformasi ABRI, yaitu memisah TNI dan Polri sekaligus keluar dari politik praktisnya. Yaitu 3 reformis tersebut ialah Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Majen TNI Agus Wijoyo, serta Majen TNI Agus Wirahadi Kusuma. Serta adalah saat beliau mengawali reformasi ABRI, beliau berdialog dan berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa, dan alhamdulillahnya pada saat itu reformasi nasional berhasil dilakukan lebih cepat, yaitu 7 tahun, karena beliau mendapat amanah dari Presiden Gus Dur sebagai Mentaben atau Menteri Pertambangan dan Energi, dan juga dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini adalah mobil dinas Menko Polhukam pada saat Bapak SBY menjadi menteri. Kita lewat itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan perjalanan kita. Sebelumnya kita pertama di Gedung Timur. Jadi di sini Bapak Ibu masuk pada memenangkan Pilpres 2004, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa tabloid yang menanyakan Bapak SBY pada saat kampanye pada tahun 2004, dan terdapat 4 prinsip yang selalu ditanamkan oleh Bapak SBY, yaitu keamanan, keadilan, kesejahteraan, serta demokrasi. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat betapa setianya Ibu Ani pada saat mendampingi Bapak SBY pada saat kampanye pada tahun 2004. Kemudian di sini terdapat atribut-atribut yang digunakan Bapak SBY pada saat kampanye pada tahun 2004. Dan di sini terdapat benda, mungkin benda ini cukup familiar ya dengan Bapak Ibu, yaitu hak pilih untuk pemilihan suara. Serta di sini ada yang motif yang menemani Bapak SBY pada saat kampanye dengan Bu Ani untuk tur ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini terdapat sedikit cerita bagaimana menjadi presiden pasca krisis tidak yang mudah. Tetapi alhamdulillah Bapak SBY dapat menjadikan situasi dan kondisi Indonesia menjadi 10 tahun lebih baik daripada 10 tahun sebelumnya. Kemudian di sini terdapat foto ofisial Bapak SBY pada saat menjadi presiden pada tahun 2004. Kita masuk ke tema Presiden baru pilihan rakyat. Bapak SBY merupakan presiden yang pertama kali di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dan Bapak Ibu di sini terdapat replika Istana Merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh untuk ke Jakarta. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berfoto seolah-olah terdapat atau ada di Istana Merdeka.
Maka dapat disimpulkan Bapak SBY adalah orang yang sederhana dan tidak berlebihan. Dan di sini terdapat foto Bapak SBY diberikan sumpah pertama kali sebagai seorang presiden pada tahun 2004. Kita bersama Indonesia 2004 sampai 2014. Di sini Bapak SBY masuk pada masa krisis, sehingga terdapat kondisi-kondisi awal yang perlu diperbaiki, serta Bapak SBY memberikan sasaran strateginya. Kondisi awalnya salah satunya pertumbuhan ekonomi yang rendah. Maka dari itu Bapak SBY memberikan sasaran strateginya, yaitu ekonomi harus dibangun dengan orientasi pertumbuhan, keadilan, dan berkelanjutan. Dan di sini terdapat highlight bagaimana 10 tahun kepemimpinan Bapak SBY, mulai dari 2004 dipilihnya menjadi presiden langsung oleh rakyat sampai 2014. Dan kita masuk ke masalah-masalah yang diselesaikan oleh Bapak SBY. Di sini Bapak SBY menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, yaitu mengakhiri konflik bersenjata Aceh, melunasi utang IMF, mengatasi krisis BBM dan fiskal, mengakhiri embargo dan sanksi militer, menanggulangi ancaman terorisme, serta menyelesaikan isu pelanggaran HAM berat di Timur. Selain menyelesaikan masalah pada era Bapak SBY juga menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Salah satunya yaitu infrastruktur yang rusak dan terbatas. Selain menyelesaikan masalah, Bapak SBY juga memprogram dan memiliki empati terhadap pembangunan manusia. Maka dari itu Bapak SBY membuat beberapa program-program rakyat. Jadi Bapak Ibu menerima ya dengan program ini yaitu BPJS Kesehatan. Dan di sini terdapat dua benda berubah dan bisa yang menciptakan sisa tersendiri di era Bapak SBY. Berubah ini adalah bentuk program untuk meningkatkan usaha mikro yang ada di Indonesia. Kemudian berita ini merupakan berita ini seorang ayah dan dapat memuliakan anaknya menjadi lulusan terbaik di Universitas Negeri Semarang serta program BBC. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke SBY Nomination. Di sini Bapak SBY selain meningkatkan pembangunan manusia, Bapak SBY juga membangun beberapa infrastruktur energi serta transportasi. Dan di sini terdapat contoh replika pembangunan infrastruktur di era Bapak SBY. Salah satunya yaitu PLTU Pacitan yang masih beroperasi sampai saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk penjelasannya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu selamat pagi. Saat ini kita memasuki tema membangun kekuatan pertahanan yang kuat dan modern. Jadi setelah ekonomi Indonesia baik, pada saat itu Bapak SBY melakukan modernisasi alutsista yang ada di pertahanan Indonesia, mulai dari angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Bisa kita lihat di sini juga terdapat replika-replika alutsista yang ada di pertahanan Indonesia. Dan ini merupakan pasar asli yang diberikan oleh PT Pindad untuk museum ini. Jadi merupakan kebanggaan sendiri buat kita. Selanjutnya kita berbilang ini adalah merupakan seragam asli yang digunakan Bapak pada saat masih aktif di kemiliteran. Bapak Ibu, kita bergerak menuju ke tema selanjutnya, yang dimana ini adalah tema pemilu 2009. Di sini merupakan baju atau atribut asli yang digunakan pada saat kampanye di tahun 2009. Di sini Bapak masih mempertahankan 5 prinsip kepemimpinannya, yaitu yang pertama maintaining check and balance, free and election, freedom of speech, freedom of the press, dan Bali demokrasi korup. Selanjutnya kita berada di tema dari krisis menjadi peluang. Pada saat awal kepemimpinan Bapak diuji dengan bencana berskala besar, yaitu gempa bumi dan tsunami Aceh. Di samping kiri kita bisa lihat bahwa Ibu Ani selalu menemani Bapak SBY ketika berkunjung ke daerah-daerah bencana tersebut. Baik, yang menarik di sini adalah di sini terdapat visualisasi tsunami dan gempa Aceh. Jadi seolah-olah kita nanti merasakan apa yang terjadi pada saat gempa dan tsunami Aceh. Rim of Fire adalah sebutan dari cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 elemen tektonik dunia
seperti lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Keberadaan Ring of Fire yang meliputi wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan negara kita rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Beberapa bencana alam berskala besar yang pernah menimpa Indonesia antara lain: pertama, letusan gunung Tambora yang puncaknya terjadi pada April 1815. Sampai saat ini letusan gunung Tambora merupakan letusan terbesar dalam sejarah manusia modern. Kedua, letusan gunung Krakatau terjadi pada Agustus 1883. Tinggi letusan mencapai 25 km dan suara terdengar sampai Australia dan Afrika. Ketiga, gempa bumi dan tsunami Aceh terjadi akibat gempa 9,1 skala Richter di pantai barat Sumatera. Bencana ini merupakan ujian besar bagi pemerintahan SBY di awal masa jabatannya pada tahun 2004. Bagi saya, selaku presiden yang baru 2 bulan menjabat, musibah besar ini adalah ujian dan cobaan yang sangat berat. Tapi tidak ada alasan bagi saya, karena saya adalah pemimpin Indonesia. Semua ini adalah tugas dan tanggung jawab saya untuk segera bertindak, utamanya menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita yang masih bisa diselamatkan. Pada saat tsunami terjadi 26 Desember 2004, saya masih berada di Jayapura dalam sebuah kunjungan ke Papua. Di Jayapura inilah malam harinya saya laksanakan sidang kabinet darurat untuk segera mengambil keputusan dan tindakan cepat. Saya putuskan untuk menjalankan manajemen krisis dengan prioritas melaksanakan operasi tanggap darurat. Tanggal 27 Desember, sehari setelah tsunami, saya sudah mengikuti operasi penanganan tsunami dari pos komando di Aceh. Saya memimpin secara langsung dengan dibantu Wakil Presiden, para menteri, serta Panglima TNI dan Kapolri, karena aparat daerah telah lumpuh total. Sementara itu, semua infrastruktur serta fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan yang amat parah. Sejarah mencatat operasi tanggap darurat yang kami laksanakan lebih dari 3 bulan adalah sebuah operasi militer selain perang yang terbesar sejak terakhirnya Perang Dunia Kedua. Saya menggunakan seluruh sumber daya nasional yang Indonesia miliki untuk mengatasi bencana ini. Bantuan masyarakat Indonesia juga sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hampir semua negara
logistik yang diperlukan hampir 400.000 pengungsi serta bantuan kendaraan. Ya, saya tidak pernah melupakan masa-masa berat waktu itu. Dengan upaya seluruh komponen bangsa, akhirnya operasi penanganan bencana dapat kita laksanakan sesuai rencana. Bahkan Aceh dan Nias dapat kita bangun kembali. Satu lagi yang juga sangat tersyukuri, kurang dari 1 tahun setelah terjadinya tsunami, konflik bersenjata Aceh yang sudah berlangsung hampir 30 tahun dapat kita akhiri secara damai. Seruan dan ajaran saya kepada gerakan Aceh Merdeka agar bisa mengakhiri konflik mendapatkan respons yang positif. Dengan tercapainya perdamaian, Aceh bisa membangun kembali masa depan demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Tuhan, karena setelah Engkau uji bangsa Indonesia dengan musibah, Engkau turunkan berkah dan berikan jalan kepada kami semua untuk menapaki masa depan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, demikian visualisasi. Selanjutnya kita berada di tema mengalahkan jaringan teroris. Jadi dalam acara berskala besar Bapak juga berusaha mengalahkan jaringan teroris, yang dimana itu bukan salah satu senjata yang dimana berada senjata seperti senjata nasional, perdagangan manusia, narkotika, hingga pemberantasan teror korupsi, dimana pada saat itu Bapak tanpa pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini di tema terakhir yang ada di lantai 1. Selanjutnya kita menuju ke lantai 2 yang dimana tema tidak terlalu menarik dari tema 1. Baik Bapak Ibu, selamat datang di tema hubungan internasional. Mari silakan Bapak Ibu. Ini merupakan foto-foto Bapak SBY saat beliau melakukan konferensi di luar negeri. Selanjutnya, di sini terdapat peta atau daerah negara-negara yang beliau kunjungi pada saat itu. Selama 10 tahun kepemimpinan beliau melakukan kunjungan luar negeri sebanyak 52 negara dengan total 128 kegiatan. Baik Bapak Ibu, ada yang menarik di sini. Di sini terdapat ruangan Presidential Speech Room. Baik, bisa kita coba. Nah, silakan masuk Bapak Ibu. Ruangan ini didesain seperti saat Bapak SBY melakukan kunjungan negara ataupun konferensi di PBB ataupun konferensi yang lainnya. Nah, apabila berdiri sebelah sini, mungkin ada yang mau berdiri sebelah sini? Bisa dicoba? Kira-kira. Lihat teksnya dari ruangan sebelah sana Ibu. Nah. Tante itu. Kakak ya. Tante. Terlihat ya Pak ya. It's a game signal for you to turn on again. Device assist ready. Last time was ID. So, Daniel Sultan as President of Indonesia. Terima kasih. Tidak membedakan perbedaan suku, ras maupun agama. Seperti tadi yang memimpin akal yang melihat dari bawah hingga ke atas. Bila kita bersama-sama bersatu, kita akan menjadi lebih kuat. Baik Bapak Ibu, ruangan selanjutnya. Ruangan ini merupakan ruangan yang memuat bentukan Ibu Ani, First Lady atau Ibu Negara.
tanah Pacitan ini. Ini merupakan kursi roda yang beliau gunakan saat itu. Baik, untuk ruangan selanjutnya di sini terdapat hobi Ibu Ani yang sangat gemar sekali berfotografi. Ini adalah kamera-kamera yang beliau gunakan. Selain berfotografi, beliau juga sangat gemar sekali berkebun. Sedangkan Pak SBY memiliki hobi untuk menuliskan puisi, ada pula menciptakan lagu. Ini adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh Bapak SBY. Bisa kita putar sebelah sini. Selain itu, Bapak SBY juga sangat gemar sekali berolahraga dan beliau menciptakan beliau menuliskan sebuah voli yang disebut Bapak. Ini adalah foto-foto beliau. Baik, untuk itu selanjutnya kita masuk di Presidential Library. Di sini terdapat buku-buku yang mengenai Bapak SBY, buku-buku mengenai Ibu Ani, ataupun buku-buku yang dituliskan oleh Bapak SBY. Dan di sana merupakan ruang kerja beliau. Di ruangan sebelah sini Bapak Ibu, ini merupakan ruangan ratusan buku yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran Bapak SBY. Ini merupakan riwayat pendidikan beliau mulai dari SD hingga beliau mendapat gelar guru besar di Unpad. Baik Bapak Ibu, untuk presidensial ini merupakan tema terakhir dari kita. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ke galeri seni. Sebelah sini Ibu, monggo silakan. Dan juga kendang ini terbuat dari kayu jati lengkap dengan ornamen batu-batuan asli asal Pacitan dan juga dibuat oleh seniman asli Pacitan yang bernama Bapak Abiswati beserta tim. Mohon maaf Bapak untuk tidak mengganggu atau karena properti museum yang harus kita jaga bersama. Baik, mari lanjut. Di ruangan ini berisi foto-foto keluarga dari Bapak SBY dan Ibu Ani lengkap dengan gambar ilustrasi yang juga memuat keluarga-keluarga beliau. Dan inilah lukisan tsunami Aceh yang terdiri dari korban-korban tsunami saat itu. Dan lanjut di ruangan ini adalah kain-kain yang dikoleksi oleh Ibu Ani. Ada kain batik, tenun, kain soket yang berasal dari seluruh penjuru daerah di Indonesia. Ini adalah baju adat yang digunakan Ibu Ani Yudhoyono ketika pernikahan Bapak AHY, dan di sebelah sana baju yang digunakan Ibu Ani ketika pernikahan Bapak Edi Baskoro Yudhoyono. Dan di sini ada kain yang berasal dari Pacitan, Sidoarjo, Madura, Surakarta, Yogyakarta, Tasikmalaya, Papua, Sumatera, dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu mau berfoto atau mengambil video dan lainnya, diperbolehkan, monggo silakan. Dan di ruangan inilah hasil fotografi karya Ibu Ani dimuat. Jadi hobi Ibu Ani kan fotografi kan? Nah, disinilah hasil-hasil fotografi karya Ibu Ani. Dan hobi fotografi Ibu Ani itu juga mendukung hobi melukis Bapak SBY. Dan ini adalah foto singa di Taman Safari yang juga berhasil dilukis oleh Bapak SBY di ruangan selanjutnya.
Dan di ruangan selanjutnya inilah lukisan dari Bapak SBY dimuat. Salah satunya adalah lukisan singa di Taman Safari yang sumbernya dari hasil fotografi karya Urani. Dan lukisan Bapak SBY ini dilukis dari berbagai sumber, ada sumber terbuka di internet, fotografi Bu Ani, dan juga fotografi Bapak SBY sendiri. Dan temanya memang kebanyakan pemandangan alam karena beliau menyukai pemandangan alam. Dan disinilah alasan Bapak SBY melukis. Pak Ibu mungkin bisa simak di sebelah sana. Dan disinilah lukisan-lukisan yang dilukis Bapak SBY ketika beliau berada di Amerika. Dan di ruangan selanjutnya ini juga berisi lukisan Bapak SBY selama 2 tahun terakhir. Kebanyakan memang pemandangan alam dan juga terlihat seperti hasil fotografi ya Bapak Ibu, karena memang Bapak SBY ini menyukai genre lukis realisme yang terlihat seperti nyata. Dan di sini adalah lukisan Pacitan dari sebuah bentuk. Kemudian Pantai Pancer, mungkin Bapak Ibu dari sini bisa mampir ke Pantai Pancer. Dan masuk ke ruangan ini adalah koleksi lukisan maupun kerajinan-kerajinan yang dikumpulkan Bapak SBY dan Ibu Ani selama 40 tahun lebih, berasal dari berbagai daerah di dunia maupun di Indonesia. Dan lukisan maupun kerajinan yang ada di sini bukan hanya berasal dari maestro-maestro, namun juga dari para seniman-seniman yang justru kebanyakan dibeli di sudut-sudut kota Balai Raya. Ada Gucci, Pasu, dan lain-lain. Dan di sini ada juga wayang beber asli Pacitan. Dan di sebelah sini juga ada koleksi perhiasan Nusantara. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah merasa lelah atau haus mungkin? Atau lapar? Jangan khawatir, setelah itu Bapak Ibu bisa mampir di kasih parkir, mungkin beli camilan atau minuman, ataupun bisa belanja di museum store di lantai 1. Terima kasih sudah mengikuti tur bersama saya. Saya selalu tugas dan rekan-rekan saya pamit undur diri, dan juga memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian. Ditunggu kedatangan kembali di museum Bapak SBY dan Ibu Ani. Silakan Bapak Ibu.
Bye.